Proses budidaya jamur tiram terbilang sederhana, seperti yang dilakoni Triyono, pembudidaya di kawasan Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Pembibitan tanaman bernama latin Pleurotus ostreatus ini relatif mudah, meski butuh ketelatenan antara 30 sampai 35 hari. Sementara pembesarannya hanya butuh 10 hari hingga bisa dipanen. Dalam sehari, pembudidaya seperti Triyono bahkan bisa memanen jamur tiram hingga 1,2 ton. Dimasak untuk gelas, tadi menggunakan temperatur 120 derajat. Proses masak itu apa? Kemudian hukuman sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya nggak itu nanti yang tumbuh nanti justru yang lain-lain gitu, jamur yang lain atau mikrob yang lain. Jadi dimasak sekitar 121 derajat Celcius ya, dengan tekanan 1,1 atmosfer, kemudian lamanya kurang dari 1 jam. Tapi jauh di atas kemudahan dalam produksinya, ada manfaat besar yang dijanjikan jamur tiram. Hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menyebut, jamur tiram mengandung senyawa imunomodulator yang berkhasiat penting bagi sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Dari hasil ekstraksi, diketahui kuncinya ada pada kandungan senyawa beta-glukan, salah satu komponen penyusun dinding sel jamur. Secara alami, beta-glukan adalah polimer glukosa yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah kekebalan tubuh. Dia menghasilkan interferon, hormon-hormon tertentu yang nantinya dia memberikan respon terhadap sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam hal ini jamur tiram mengandung beta-glukan. Nah, dengan adanya beta-glukan masuk di dalam plasma darah, dia dikenali oleh si makrofag tadi, sehingga dia aktif menghasilkan hormon tadi itu. Tapi dia tidak membunuh yang membawa beta-glukan tadi kan, karena dia bukan bakteri. Jadi dia terus makan beta-glukan itu aja terus. Dengan makan yang beta-glukan itu berarti dia memperbanyak diri dan menghasilkan hormon banyak. Selain ragam makanan tradisional seperti pepes, jamur tiram dapat juga diolah menjadi tumis, risol, nugget, hingga jamur tepung. Apalagi, senyawa beta-glukan ternyata tak mudah rusak meski melewati pemanasan dalam proses memasak. Ini adalah suatu tantangan sendiri bahwa kita bisa memperkenalkan produk jamur yang ternyata mempunyai nilai gizi yang tinggi, dengan berbagai kandungan proteinnya dan sebagainya. Jadi adalah seperti kita ketahui bahwa jamur itu diproduksi dari limbah. Nah, dari limbah kita hasilkan jamur yang ternyata kaya akan sumber protein. Jadi bisa dikatakan ini adalah terobosan untuk ketahanan pangan, terutama di bidang ketahanan di bidang proteinnya. Upaya meningkatkan konsumsi jamur tiram menjadi penting untuk mengurangi resiko penyakit degeneratif yang paling mematikan, seperti jantung koroner, kelainan pembuluh darah, diabetes, hipertensi, dan kanker. Pemirsa, inilah jamur tiram yang sudah layak panen. Ternyata bukan hanya sekedar kandungan protein yang dimiliki oleh jamur tiram. Ternyata jamur tiram mengandung senyawa imunomodulator beta-glukan, di mana senyawa ini memiliki kemampuan untuk kekebalan atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu adalah diantaranya sebagai antivirus, antibakteri, atau bahkan anti kanker. Karena itu pengembangannya mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Dari pembudidayaan jamur tiram Cianjur, Jawa Barat, Ahmad Asman dan Aprianto melaporkan.